Hey yo, good afternoon my bro. Hari ini hari Selasa sekitar setengah 4 dan gue di Jogja. Ini gue baru ngelewatin Tugu Jogja ya, Tugu Golong Gilik. Dan gue udah beberapa hari di Jogja dan udah beberapa kali juga ride sambil cari bakmi di sini. Dan ternyata gue malah belum pernah nyobain bakmi Jowo yang menjadi bakmi khas di Jogja. Karena biasanya yang jual bakmi Jowo itu bukanya kalau nggak siang malah malam baru buka, sampai tengah malam biasanya. Jadi gue sengaja hari ini gue agak sorean supaya bisa nyobain bakmi Jowo. Tapi sebelum itu gue akan gue santai di Malioboro sambil lihat-lihat dan seperti apa suasana dan kondisinya. Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bakmi Cyclist. Dan sekarang gue menjelang memasuki Jalan Malioboro guys. Jadi Jalan Malioboro ini termasuk salah satu jalan yang paling tua ya, karena umurnya ada seumur dengan Kesultanan Yogyakarta yang dibangun tahun 1755 dan menjadi bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta yang menghubungkan antara Gunung Merapi di utara hingga Laut Kidul di selatan. Dan di sebelah kiri gue ini adalah Hotel Ina yang lagi direnovasi. Ini hotelnya tua banget sebenarnya. Aslinya itu dibangun tahun 1908. Dulu bernama Grand Hotel Jogja, dan pada saat penjajahan Belanda sempat dirubah namanya menjadi Hotel Asahi, dan juga lalu sempat berubah lagi jadi Hotel Natur, Hotel Garuda, dan juga Hotel Ina. Sekarang lagi direnovasi ya guys. Ini disiap-siapin untuk kios-kios ini. Wah, sama sekali nggak bisa kelihatan guys. Yang ada awannya makin mendung. Mudah-mudahan nggak hujan ya guys. Ini cuma kelihatan bagian depannya doang nih, sedikit. Ayo kita lanjut aja. Jadi kalau saat gue waktu kecil ke Jalan Malioboro itu, di sepanjang jalan dipenuhi oleh lesehan dan pedagang kaki lima ya, yang nutupin toko, dan jalannya macet banget. Tapi semenjak tahun 2022 kondisinya udah tertib karena dibangun teras Malioboro. Jadi pedagang kaki lima itu direlokasi di sepanjang jalan ini, jadi jauh lebih tertib. Nah, dan di sebelah sini ini adalah gedung DPRD. Pak, saya boleh muter ke situ keluar lagi? Makasih Pak. Ini gedung DPRD ya guys. Jadi DPRD Jogja itu
baru dibentuk tahun 1958 ya, karena sebelumnya adalah DPR gotong royong. Bangunannya sih gaya-gayanya masih kolonial juga. Dan di seberangnya ini adalah Mall Malioboro yang jadi bagian dari Plaza Malioboro juga. Dulu di situ tuh ada hotel Ibis dan apa ya kayaknya ya, Ibis dan Mercure atau apa, tapi sekarang udah nggak ada lagi guys. Kita lanjut lagi. Oh, dulu ada Novotel kalau nggak salah ya. Terima kasih Pak. Ini Plaza Malioboro. Ini kalian bisa naik kuda ya guys. Tapi ditawar dulu yang bener, jangan nanti malah kena scam. Karena daerah turis memang biasanya banyak yang berusaha cari uang lebih ya. Ini anti batik, kawasan wisata Dagen. Dan ini apa ini? Sebelahnya ini ada Hotel Mutiara, ini kayaknya udah tua juga. Coba nanti gue cari tahu umurnya, dibangunnya tahun berapa nih Mutiara. Dan di sini adalah komplek Kepatihan guys, yang dulunya adalah tempat tinggal sekaligus kantor dari Mantri Dalam, yang kurang lebih adalah semacam Perdana Menteri ya dari Kesultanan Jogja, dan sekarang berfungsi sebagai gedung gubernuran, jadi kantor gubernur DIY. Dan sebenarnya Jalan Malioboro itu cuma sampai sini. Ke depan itu udah Jalan Margomulyo sebenarnya. Coba silakan muter. Enaknya naik sepeda, kadang-kadang kita bisa melanggar sedikit guys. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa kali ya. Ini Kementerian Kepatihannya lumayan gede ya guys. Coba apakah boleh muter ke dalam ya? Kemungkinannya adalah nggak boleh guys. Coba. Misi Pak, saya naik sepeda muter ke dalam sebentar terus keluar lagi boleh? Mana, Pak? Saya kalau naik sepeda muter ke dalam taman terus keluar lagi sana boleh? Ya nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ya. Oke, nggak apa. Oke, makasih Pak. Nggak apa-apa. Jadi nggak boleh ya guys, karena memang ini sekarang kantor gubernur. Jadi termasuk objek strategis. Jadi dijaganya ekstra.
Gitu. Banyak yang foto-foto ya guys. Foto buat sosmed kayaknya. Nah, ini kita ngelanggar dikit ya guys. Ya sepotong ini satu arah. Jadi kebanyakan jalan-jalan yang tegak lurus dengan Malioboro itu dibikin satu arah, menjauhi Malioboro ya. Jadi untuk ngelup di Malioboro itu kita harus muternya agak jauh. Ini masih banyak gedung-gedung tua sebenarnya. Depan itu masih ada kelihatan yang atapnya masih gaya-gaya arsitektur Cina. Mas Mohan tuh yang di atas itu masih agak kelihatan kayak kalau Jakarta itu daerah Pasar Baru ya. Jadi gedung-gedungnya masih gedung-gedung Cina. Dan ini adalah Kampung Ngetandan. Ini adalah sebutnya Kampung Pecinan. Aduh. Nah, di sini kelihatan nih masih lumayan kelihatan gedung-gedung tuanya nih. Nah, di sini. Aduh. Nah, ini ada teras Malioboro 1 di situ. Ya kayaknya gue muter lagi aja. Jadi kalau jalan Malioboro itu setiap hari ada jamnya yang car free night. Jadi mulai jam 6 sore hingga jam 9 malam itu ruas jalan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor ya guys. Dan sekarang kita sampai di Pasar Beringharjo yang merupakan pasar tertua di Jogja. Dibangun tahun berapa nih? Tahun 1758 guys. Dan nama Beringharjo itu berasal dari kata bering yang artinya beringin, karena di lahan ini dulunya adalah hutan beringin dan harjo itu artinya kemakmuran. Jadi kurang lebih artinya adalah hutan beringin yang membawa kemakmuran ya guys. Wah, ini rupanya lagi ada acara. Oh, macet ya. Sedangkan yang di depan ini adalah Amsah Batik. Amsah Batik itu yang didirikan oleh Amsah Sulaiman yang baru aja meninggal beberapa bulan yang lalu guys. Dan sukses banget ya.
dan dia juga pengusaha kuliner yang dikenal sebagai House of Raminten. Di sini sebelahnya Beringharjo adalah Pasar Sore Malioboro. Dan langsung bersebelahan dengan Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg memiliki arti benteng perdamaian yang dulu namanya sempat menjadi adalah Rustenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Jadi di benteng ini sama sekali nggak boleh ada kendaraan ya guys, khusus untuk pejalan kaki. Waktu itu gue juga pernah coba masuk pakai sepeda, bahkan di halamannya pun nggak boleh. Ini suasana sore hari, mendung-mendung, enak, kinyis-kinyis guys. Udaranya nyaman, dan ini kayaknya mau ada lampu-lampu nih, nggak tahu ada apaan nih. Nah, ini adalah monumen agresi militer nih kayaknya ya, serangan 1 Maret. Karena memang itu monumen serangan umum 1 Maret, karena memang kontak senjata yang terjadi pada saat itu di Jogja itu termasuk yang paling sengit guys. Karena posisinya juga saat itu Presiden Soekarno posisinya Yogyakarta menjadi ibu kota sementara ya. Jadi ibu kota Indonesia saat itu dipindah ke Yogyakarta, dan Presiden Soekarno juga menempati ini nih yang di seberang, namanya adalah Gedung Agung. Jadi dulunya merupakan tempat tinggal Presiden Belanda, karena waktu itu posisi Jogja adalah merupakan karesidenan yang kemudian statusnya ditingkatkan sebagai provinsi. Dan Gedung Agung itu setelah kemerdekaan Indonesia menjadi istana presiden guys, dan Presiden Soekarno menempati bangunan tersebut beserta keluarga semenjak tahun 1946 hingga 1949. Nggak bisa masuk juga ya guys, karena ini fasilitas strategis nasional, instalasi strategis nasional. Jadi nanti kayak gini gedungnya guys. Supaya kelihatan. Dan dari situ wah ini
Ini acara panggungnya buat kapan, Pak? Besok malam. Acara apa? Ada apa sih? Kultural. Ada kayak karnaval. Oh, karnaval. Besok malam, Pak ya? Ya. Makasih, Pak. Jadi ternyata besok ada acara kultural tanggal 6. Dan ini tepat di titik 0 km Yogyakarta. Jadi kalian bisa lihat ya di sini. Wow, besok panggungnya kanan guys. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah Monumen Serangan Umum 1 Maret 49. Yang di ujung itu yang atapnya tembaga. Kalau nggak salah itu adalah Gedung Bank Indonesia. Dan sebelahnya adalah kantor pos. Dan yang BNI ini biasanya dulu ini ya, Rotterdam Credit itu tuh biasanya nih yang gedung-gedung ini nih. Tapi gue bisa salah, tapi nanti gue akan cek lagi. Dan yang di sana adalah masuk ke alun-alun lor. Sekarang baru jam 4 guys. Dan tempat makannya itu baru buka jam 5 sore. Jadi kayaknya gua akan foto-foto dulu sebelum nanti pergi ke tempat makan. Oke, so let's go. Sebenarnya tempat yang mau gua kunjungin itu udah terkenal banget guys. Ini ada di dekat bersebelahan dengan alun-alun utara Keraton Jogja. Dan di seberangnya ini ada pendopo-pendopo ini ya, kayak angkringan-angkringan gitu ya. Pusat jajanan malam. Kalau malam suasananya lumayan romantis nih, banyak lampu-lampu kecil. Dan pohon-pohon beringin rindang-rindang. Dan yang mau gua kunjungin itu ada di ujung sini, yaitu bakmi Pak Pele. Tapi katanya masih nunggu guys. Jadi kita tunggu sebentar ya, karena dia baru buka jam 5 sore dan sekarang masih kurang 20 menit. Masih pada nunggu nih. Oke, gue akan nunggu dulu, nanti gue sambung. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesen ini mie godok kuning kayaknya. Kalau mie godok kuning itu, mie godok nyemek. Kalau mie godok nyemek itu katanya campur bihun ya, tapi ini kayaknya enggak nih. Ini seporsi aja 30.000. Ini ada telurnya. Telurnya tuh kayak yang di rebus gitu ya. Warnanya kuning terang. Pakai sayur, cuman pakai daun bawang aja, tapi udah ini doang, simple sih guys. Tapi kuahnya gurih. Wah, ternyata emang seger guys, sesuai, enak. Ini di sebelah ada ibu-ibu lagi ini ya, lagi reuni, jadi agak berisik. Ini ada potongan ayamnya lumayan besar juga. Ini ada kulit ayam. Jadi mie tuh kayaknya ini lumayan lembut nih guys, agak tebel. Lumayan
Sebenarnya pas masaknya nggak terlalu kematangan juga. Jadi bojoku meneng-meneng ya nek. Mas buku dhewe ya terus terus ada anu. Ini dia gak cerita aku. Terus bila aku kira aku kok gak bocah ngono lho. Tapi panas. Dikasih asap. Aku enggak tahu. Kalau kurang manis ada kecap manisnya juga karena ini emang di Jogja jadi tipikal makanannya manis-manis ya guys. Mana loro rumah tok manis pun. Mana itu? Mas kita juga udah kurang. Coba guys. Ya lu loh ditraktir loh. Untuk harganya 30.000. Hitungannya tapi pricey sih, tapi karena ini emang restoran rame guys. Cabai rawit. Mana? Mungkin harusnya kabelnya dipotong-potong dan dicampur ya guys, bukan dimakan terpisah. Jadi berasa pedasnya. Sampai rendah, tarik gampang. Mangan watet sakmene. Apa sampai ngene. Dan katanya kemarin 2 hari tutup istirahat, jadi pas banget gue datang ini pas buka setelah mereka istirahat 2 hari. Lagi bilang darah tinggi apa enggak kan? Jadi perjanjian. Oh, seperti petang. Tapi aku juga apa? Ini tadi belum buka aja orang udah ngantri ya, udah pada duduk. Tadi gue datang jam 5:20 dan gue dapat makanannya itu sekitar jam 5:05. Lah gue ini benci cilai kan. Itu apa di kantin. Gambar enggak Mas. Gambar sahabat. Telurnya juga pas, nggak terlalu matang, dan ini dimasaknya udah pakai kuah yang berbumbu guys, jadi lumayan ada rasanya kuah telurnya. Iya, pribadi juga. Pribadi terkadang. Jadi selain mie godok, ini artinya mie rebus, lemak, mereka juga ada mie goreng dan nasi goreng, dan pilihannya kalau mie kuning itu artinya nggak dicampur bihun ya, dan kalau yang bukan mie kuning artinya ada bihunnya. Kita ajak nengokin ya, tapi kalau nengokin jangan cuma buat lu ya. Kalau mau pribadi, apa? Mau dibungkus. Kira-kira tak bungkus. Nah, bayarnya bisa sih. Mana sandal? Enak guys. Betul. Bendara. Oh, ini. Nang ketok. Si ambek. Ini mengawasi. Kalau gue bilang porsinya ya gantung ya guys, jadi ini satu itu agak kurang, tapi kalau 2 ini kayaknya pasti kebanyakan. Ini lain kali gue akan coba yang lainnya, yang mie goreng atau nasi gorengnya.
Biasanya turu kabeh. Malah malah yo bareng. Oke, karena gue udah habis, gue akan beres-beres dan nanti gue sama lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue goes balik ke hotel. Hari ini gue cuma baru dapat 12 kilo guys. Dan mungkin sampai ke hotel itu nggak sampai 5 kilo. Karena judulnya emang gue santai sambil nyari mie Jowo ya. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like yang kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.